Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita. Pada hari ini dari Amarket kita akan menganalisa dan terus menganalisa pergerakan pasar yang sedang terjadi saat ini. Rekan trader semuanya, di hari Rabu 28 Desember ini banyak sekali pergerakan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kemarin merupakan puncak tertinggi dari gold semenjak bulan Juli tahun 2022. Dan seperti biasa kalau rekan trader lihat sebelumnya, di mana minggu yang lalu saya sempat memberikan sebuah statement di video-video yang saya keluarkan, analisa-analisa yang saya keluarkan. Saya mengatakan bahwa gold memerlukan perjuangan berat sampai ke 1830, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan menembus 1830 walaupun range-nya sangat jauh ya. Dan apa yang terjadi rekan trader? Satu minggu kemudian saya memberikan statement itu pada tanggal 21 Desember tahun 2022, tepat pada tanggal 27 Desember ya, pukul ya udah main pukul-pukulan aja ya 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, gold menembus 1833 ya. Artinya satu minggu prediksi saya menjadi kenyataan ya. Oke rekan trader, oleh karena itu tetap terus melihat analisa-analisa yang saya berikan. Pada kesempatan kali ini rekan trader, saya akan membawakan sebuah analisa atau sebuah tema, dan nanti setelah itu baru kita teknikal. Tapi untuk saat ini saya akan memberikan sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana tema itu adalah keadaan Cina melemahkan dolar Amerika Serikat. Ini dia. Kita semua tahu bahwa Cina sekarang sedang dilanda COVID-19 yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya, kita lihat di platformnya. Saya buka dulu platformnya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ya, sudah sangat jelas ini bahwa bagaimana dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang sangat dahsyat ya. Rekan trader bisa lihat ya, dolar melemah, tapi walaupun dolar melemah saya masih bisa bilang bahwa optimisme masih tetap ada. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa pelemahan dolar Amerika yang terjadi semenjak hari Jumat kemarin ya, dia membuat sebuah kerugian sangat moderat terhadap sebagian besar pasangan mata uang lainnya ya. Kita bisa lihat bahwa melunaknya inflasi Amerika sesuai dengan data yang dirilis minggu lalu, ditambah dengan berita dari Cina ya, akan meningkatkan sentimen pasar selama akhir pekan ini menuju awal tahun 2023. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa Cina mulai merevisi ya, estimasi produk domestik brutonya PDB-nya pada tahun 2021. Dia mulai merevisinya dan dari 8,4% menjadi 8,1%. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan inilah menjadi salah satu penyebab kenapa dolar Amerika mengalami penurunan ya. Ini jadi kalau kita udah tahu bahwa sekarang memang benar-benar ada perang konvensional dan perang ekonomis. Dan kalau berbicara tentang perang ekonomis ya, tidak ada negara lain di dunia yang cuma antara Amerika dan China. Nah, kalau saya lihat seperti kayak gini, dan saya kemarin pun membaca berita di salah satu media online terbesar di Indonesia, hampir 80% penduduk Amerika ya memprediksikan bahwa Amerika tahun 2023 akan mengalami resesi ekonomi ya. Ingat, 80% penduduk Amerika Serikat memprediksikan dan meyakini bahwa tahun 2023
Amerika akan mengalami resesi. Nah, ini dia ya. Tapi kalau menurut saya, walaupun Amerika resesi, tapi tetap Amerika sekuat resesi apapun juga, sehancur-hancurnya perekonomian Amerika pun juga, tapi tetap akan terlihat biasa-biasa aja dan fine-fine aja. Kenapa? Karena ya Amerika memegang peran penting, yang pertama, yang kedua, ya semua informasi ya dipegang sama Amerika semua. Jadi dia bisa memblow up itu bahwa seakan-akan tidak ada apa-apa masuk di semua media, sosial media dan lain-lain. Nah, inilah yang orang bilang kekuatan media bisa membungkam segala sesuatu yang tadinya rusak luar biasa, tapi kekuatan media bisa membungkam bahwa seakan-akan fine-fine aja ya. Itu malahan mereka memberikan isu bahwa misalnya Rusia resesi, Eropa resesi. Padahal dari awal kan saya bilang sebenarnya Amerika itu lebih gawat loh. Amerika itu sebenarnya resesinya itu lebih gawat nanti kalau benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi, oh lebih gawat sebenarnya. Oleh karena itu, makanya kan saya sempat bilang bahwa petinggi-petinggi negara kita bilang bahwa tahun 2023 tahun ke-8, tahun resesi dan lain-lain. Kalau menurut saya, ya resesinya di luar negeri, bukan di Indonesia sebenarnya. Resesinya di luar, bukan di Indonesia. Kalaupun ada sedikit pengaruh, ya saya pikir pengaruh tersebut bisalah ditangani. Tapi sebenarnya yang resesi ya semua resesi. Eropa mulai karena peperangan, Amerika pun juga menurut perkiraan tahun 2023 kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi pun juga menekan hal tersebut, tapi tidak bisa menekan ya. Malahan yang tadinya udah dovish tiba-tiba jadi hawkish lagi. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini bahwa ya dengan perekonomian Cina yang sekarang ini setelah direvisi ya, dan kita bisa lihat bahwa perekonomian Cina nih terjadi pemulihan. Inilah yang menyebabkan bahwa dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai permulaan tahun 2023. Dan kalau rekan trader melihat analisa-analisa saya sempat bilang kan bahwa dolar Amerika ini dia akan berusaha turun sampai minimal menuju ke 102.433, atau paling minimal dalam beberapa hari terakhir ini dia akan mencoba sampai di seputaran 103 lah ya, walaupun sekarang 103. Tapi setelah itu dia akan mencoba turun sampai di 102 rekan trader. 100, saya sangat yakin itu dia akan turun sampai 102, malahan setelah 102.433 dia akan mencoba turun sampai di 101. Saya sangat yakin itu ya. Ini cuma masalah waktu aja. Ini sangat masalah waktu aja terjadi penurunan yang akan terjadi terhadap dolar Amerika. Hal ini pun juga disesuaikan karena perkiraan bahwa rapat FOMC bulan berikutnya yang akan terjadi bulan Januari, kemungkinan tingkat suku bunga lebih sedikit diremkan, sehingga membuat ya dolar Amerika ini sedikit melemah ya, karena kemarin kan karena kenaikan tingkat suku bunga aja sehingga membuat dolar Amerika ini terbang tinggi ya. Nah, dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga kita udah bisa lihat nih arahnya udah ketahuan kemana. Setelah dia sampai puncak 114 pada bulan apa nih? Bulan 9 September ya, bulan September dia perlahan namun pasti kan dia turun. Perlahan namun pasti dia turun, dan sekarang dia udah sampai di posisi 103. Nah, ini harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya perekonomian China yang sedikit mengalami kemajuan ya, setelah itu juga kasus COVID yang mulai ditangani dengan benar oleh China ya, membuat pergerakan dolar Amerika agak sedikit terjadi pelemahan. Walaupun hari ini ada berita yang akan terjadi, tapi saya tetap optimis bahwa pelemahan masih saja terjadi hari ini, dan kemungkinan pelemahan masih bisa saja terjadi sampai
akhir tahun 2022 dan menuju awal tahun 2023. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini ya. Kita tinggalkan tema tersebut dan sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika ya. Untuk indeks dolar Amerika ini rekan trader mungkin telah saya jelaskan sebelumnya di tema hari ini, bahwa indeks dolar Amerika hari ini kalau kita lihat pergerakannya sudah sangat jelas mengalami bearish, pelemahan yang sangat kuat. Walaupun hari ini akan ada news yang akan terjadi, tapi tendensi pelemahan sangat kuat terjadi pada masih kuat ini pelemahan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kalau kita lihat di sini, pelemahan dari indeks dolar Amerika ini dia akan menuju sampai 103.716. Masih ada kemungkinan sampai 103.116, tapi kalau saya bilangnya dia tidak sampai jauh di situ. Menurut saya lebih optimis dia akan terjadi pelemahan sampai di level 103.792. Dan kalau terjadi penguatan, dia sampai di 104.028. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak antara 103.792 sampai 104.028. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro uncle sum dollar. Bagaimanakah pergerakan euro uncle sum dollar rekan trader semuanya? Untuk euro uncle sum dollar rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro uncle sum dollar tendensinya sudah sangat jelas bullish pada hari ini ya, kekuatan bullish dan masih bisa terjadi penguatan bullish lagi. Dia sekarang sudah menembus di 1.06478 ya, dari range yang telah saya berikan. Dan kalau menurut analisa saya, dia ini akan naik terus rekan trader. Kemungkinan besar tuh dia akan coba naik sampai di level sini. Nah pas dia akan naik sampai di 1.06655 ya, dia akan coba naik sampai di arah situ. Walaupun kalau menurut saya dia akan cobanya itu, kalau saya lihat ya, minimal itu sampai di 1.06573 dulu. Setelah itu sampai di level tertinggi di 1.06655. Dan kalau terjadi pelemahan dia sudah barang tentu pelemahannya sampai di level sini. Tapi saya masih tetap optimis bahwa pergerakan yang akan terjadi itu sangat kuat nih di sekitaran sini. 1.06274 sampai 1.06655 ini level yang paling tertinggi. Dan kita akan lihat ini bisa terjadi kalau memang benar-benar news yang akan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat tidak mendukung dolar Amerika sehingga membuat euro USD akan terbang tinggi. Oke, kita lanjut ke pound sterling uncle sum dollar. Bagaimanakah pound sterling uncle sum dollar rekan trader semuanya? Untuk pound sterling uncle sum dollar kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pound sterling uncle sum dollar pola pergerakannya prinsipnya sama aja dengan euro, bullish yang sangat kuat, dan sekarang dia sudah melewati rentang harian yang coba saya berikan. Dan kalau kita lihat sini dia udah menembus jauh sekali nih. Dia udah sampai di 1.20407 ya. Nah, kalau menurut analisa saya, kemungkinan besar dia ini masih bisa naik rekan trader. Minimal dia akan naik sampai di level paling tertinggi itu di 1.20507. Ya, dia akan coba sampai di situ. Kalau ada kelebihannya lagi ya sampai di sini rekan trader. Kalau ada kelebihannya lagi, tapi kalau menurut saya dia akan mencoba menurut saya paling tertinggi di 1.20507. Dan kalau terjadi pelemahan dia akan coba turun sampai level terendah di sini. Tapi tetap saya beroptimis bahwa pergerakan yang terjadi adalah di seputaran 1.20033 sampai 1.20507. Nah, ini dia nih. Nih, setelah itu dia akan coba naik, baru dia balik lagi. Tapi kalau memang dia masih meneruskan kenaikan, disinilah yang paling tertinggi. Ini nih. Ya, setelah itu menurut saya dia sulit untuk bisa sampai daerah sini, terlalu jauh menurut saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimana ke gold hari ini rekan trader? Khusus untuk gold, rekan trader semuanya. Untuk gold, rekan trader bisa lihat di sini bahwa gold tendensi hari ini lebih banyak bearish ya. Ini gold wait and see dia ya. Walaupun kemarin rekan trader saya
berprediksi 1 minggu yang lalu menembus 1830, dan yang terjadi adalah dia sampai di 1833. Rekan trader sempat menembus 1833, artinya bukan kaleng-kaleng rekan trader analisa saya. Ya, Argentina aja saya bilang menjadi juara dunia di babak pertama waktu Argentina kalah dari Saudi Arabia, saya bilang sampai ketemu kita di final. Nah, dan saya bilang Argentina akan memenangkan pertandingan Piala Dunia. Apa yang terjadi? Argentina juara dunia rekan trader. Nah, begitupun gold. Saya memprediksikan 1830. Apa yang terjadi? Dia menembus sampai ke 1833. Untuk hari ini pelemahan terjadi terhadap gold, dan kita akan lihat seberapa besarkah akan terjadi penurunan. Menurut saya, kalau memang benar-benar terjadi penurunan, dia akan turun sampai level 1804. Ya, dan siap-siap rekan trader, kalau terjadi kenaikan, ya kenaikannya dia itu menurut saya paling tertinggi itu di seputaran sini 1816. Tapi saya optimis dia masih mengalami penurunan sampai ke 1804. Areanya dari 1804 sampai 1816 sudah selesai. Ya, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di sini. Bullish berkepanjangan, dan memang tendensinya ini lebih banyak akan bullish rekan trader. Tendensi USD Yen Jepang ini dia akan bullish rekan trader. Oke, kita akan lihat bagaimanakah bullish tersebut rekan trader. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau menurut analisa saya dia ini sudah berada sampai di titik yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan bisa sampai di level sini terlalu jauh, tapi untuk saat ini dia akan mengalami pelemahan, dan saya berestimasi bahwa penurunan yang terjadi bisa sampai di level paling terendahnya itu di seputaran 133.377. Nah, ini dia. Oke, ya, jadi arah pergerakannya itu 133.377, dia masih turun nih sampai ke 134.743. Oke rekan trader, selanjutnya rekan trader, untuk informasi apa ya? Saya lihat dulu. Nah, ini dia. Untuk informasi fundamental pada hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini nanti pada pukul 22 waktu Indonesia bagian barat ada penjualan rumah tertunda, ya. Nah, ini dia. Ini dia. Harap rekan trader perhatikan, dan jangan lupa lihat ini. Semua orang yakin 2023 Amerika bakal resesi. Nah, itu kan saya sudah menjelaskan itu ke rekan trader. Nah, oke rekan trader. Silakan nanti lihat fundamentalnya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya, ya. Tapi tetap rekan trader menganalisa lagi apa yang telah saya berikan, karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya, bukan yang saya berikan tapi yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.